Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada video pembelajaran kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor pertumbuhan ekonomi. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Junita Sari, sebagai moderator, Rika Hikaral sebagai pemateri pertama, Ferdi Hermanto sebagai pemateri kedua, Siti Atika Suri sebagai pemateri ketiga, saya sendiri sebagai pemateri keempat, dan Yosika Adelia sebagai pemateri kelima. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menyimak presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rika. Faktor-faktor pertumbuhan terhadap peningkatan pendapatan nasional real merupakan gambaran dari proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan peningkatan taraf kehidupan kesejahteraan masyarakat yang dapat terukur dengan output real. Adanya peningkatan ataupun pengembangan yang terjadi dalam suatu negara terlihat dari ekonomi fiskal, peningkatan fasilitas publik guna menunjang pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan industri dalam hal ini yaitu jumlah produksinya, peningkatan dan pemerataan kegiatan-kegiatan perekonomian, infrastruktur, dan lain-lain merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi negara, khususnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan pengertiannya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dan perkembangan nilai produk domestik bruto yang terjadi dari waktu ke waktu guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang ditandai dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat dan perkembangan produksi barang dan jasa. Penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Ferdi Hermanto. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Yang mana kita tahu SDM ini sangat berpengaruh di dalam segala hal, dalam segala bentuk, terutama di faktor pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena elemen SDM ini, karena sumber daya manusia ini dapat memperbaiki atau menyengsarakan kemampuan dagang suatu negara. Ini sangat berpengaruh sekali sumber daya manusia ini. Apabila kualitas sumber daya manusia ini menurun ataupun di bawah rata-rata, maka jumlah pengangguran itu akan melonjak dengan sangat cepat. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka kebangkrutan bisnis lalu tingkat kemiskinan akan jauh lebih memprihatinkan. Nah, situasi seperti ini biasa dikenal dengan kemunduran ekonomi, yang mana akan mempengaruhi konsumsi produk ataupun jasa dari perusahaan. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sama seperti sumber daya manusia tadi, yaitu suatu yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, permintaan sumber daya alam dalam ekspor sangat berdampak pada kondisi keuangan negara. Nah, salah satu contohnya itu pertumbuhan ekonomi dalam hal ini merupakan keseimbangan kekuatan ekspor dan kualitas produknya. Apabila secara bertahap terus melakukan perbaikan, inovasi, serta ekspansi bisnis, maka kondisi sumber daya alam dan SDM akan bergerak seimbang. Faktor pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu kemajuan iptek. Sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi dan pendidikan itu harus selalu digencarkan, sehingga produksi barang atau jasa itu menjadi lebih efisien. Nah, mengapa teknologi dan pendidikan itu harus digencarkan, harus ditingkatkan? Karena untuk saat ini, teknologi dan pendidikan itu sangatlah penting, terutama teknologi yang mengacu pada perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat global yang mana serba digital. Nah, sebaiknya pemanfaatan teknologi tersebut menjadi fokus utama dalam perusahaan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Atika Suri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pertumbuhan. Yang keempat ada tingkat inflasi dan suku bunga. Selanjutnya, aspek yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, maka hampir secara otomatis akan terjadi peningkatan jumlah kebutuhan operasional perusahaan. Keadaan ini tentu saja akan berdampak pada gaji karyawan dan yang paling penting menimbulkan hambatan bagi perusahaan. Selain itu, aspek lain yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat suku bunga bank. Tidak dapat dipungkiri bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan per kapita masyarakat suatu negara, maka aspek berikut juga akan meningkat. Meningkatnya suku bunga bank juga memberikan hasil yang buruk bagi perusahaan, khususnya pada aspek peminjaman modal dan investasi. Yang kelima, tenaga manajerial dan organisasi produk.
Poin lain yang penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah metode implementasi organisasi produksi yang erat kaitannya dengan tenaga manajerial. Dalam hal ini, penggunaan aspek produksi perlu ditinjau sehingga prospek pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dapat direalisasikan. Yang keenam, adanya aspek sosial dan budaya. Berjalan secara beriringan, pertumbuhan ekonomi dan bidang sosial budaya saling mempengaruhi dalam perkembangannya. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi didasarkan dengan aktivitas masyarakat yang meliputi sudut pandang, tingkah laku, bahkan motivasi pekerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia bisa melakukan dua peran dalam proses produksi untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha. Ekonomi sumber daya manusia atau ketenaga kerjaan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik perorangan maupun agregatif dalam usahanya, memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jerih payahnya di pasai tenaga kerja. Di masa silam, pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan ekonomi, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi dipandang sebagai penyebab penurunan pendapatan per kapita dan dapat menimbulkan masalah pengangguran. Sekarang, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ini, peranan penduduk dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi permintaan dan dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen, meningkatkan kegiatan produksi karena adanya orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan permintaan agregat ini memungkinkan kegiatan produksi berkembang yang berarti pula memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk yang terdapat dalam perekonomian tersebut. Selanjutnya dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Sebagai produsen, penduduk dapat dipandang sebagai sumber daya manusia yang dapat dikembangkan keterampilan dan keahliannya, serta dimanfaatkan jumlah dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan barang-barang dan jasa. Dengan demikian, peran sumber daya manusia dalam penggunaan ekonomi ditunjukkan oleh jumlah tenaga kerja yang mampu dan bersedia bekerja serta oleh kualitasnya, yakni tingkat keterampilan dan keahlian yang dicurahkan dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi adalah isu yang kontroversial dalam penelitian empiris tentang pembangunan sumber daya alam secara historis. Faktor pembangunan pendidikan untuk banyak negara. Untuk keberlangsungan hidup, manusia perlu dilakukan tindakan yang tepat dan diikuti dengan kesadaran yang tinggi dan pengelolaan sumber daya alam agar keseimbangan alam tetap terjaga. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pola pembangunan yang memperhatikan keseimbangan alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang kaya, namun tidak mampu mengelolanya dan bijaksana, justru mengeksploitasinya secara berlebihan. Hal tersebut menyebabkan kerusakan alam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi berbagai faktor yang paling dominan, yaitu sumber daya alam dan manusia. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam dan perilaku ekonomi masyarakat saling berkaitan dan berhubungan antar satu dengan lainnya. Karena semakin berkembangnya zaman, berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah populasi manusia di dunia, yang secara tidak langsung berimbas terhadap jumlah ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang, serta berkurangnya sumber daya alam yang tersedia mengakibatkan kepemilikan setiap individu akan sumber daya akan semakin berkurang, yang membuat masyarakat berlomba-lomba untuk memilikinya untuk diri mereka masing-masing, sehingga imbas dan tekanan tersebutlah yang membuat pergerakan perilaku ekonomi masyarakat semakin meningkat dan cenderung konsumtif generasi ke generasi lainnya. Demikianlah presentasi dari kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.